Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Supandiari Putri selaku moderator. Lalu ada teman-teman saya yaitu Endah, Alfiah, Resti, Asmi, dan Raha. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, buat teman-teman semua udah ada yang tahu belum sih apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting? Sebenarnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM Ranting adalah tingkatan terbawah dari organisasi IPM itu sendiri. Nah, IPM itu apa? IPM adalah salah satu otonom yang ada dalam Muhammadiyah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung dengerin aja yuk dari teman-teman kita. Hai teman-teman semua, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang desain struktural yang diterapkan dalam organisasi IPM Ranting. Nah, struktur organisasi IPM Ranting ini disusun secara sederhana namun efektif agar semua fungsi organisasi bisa berjalan dengan baik, mulai dari kaderisasi, dakwah, hingga pelayanan pelajar di tingkat sekolah. Struktur ini bersifat kolektif kolegial, yang artinya setiap keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Bukan hanya keputusan dari satu orang saja. Dengan sistem ini, setiap pengurus memiliki tanggung jawab bersama dan bekerja secara koordinatif serta saling mendukung. Nah, tujuannya agar roda organisasi dapat berjalan dengan transparan, demokratif, dan efisien, sehingga semua anggota dapat berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan IPM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakal Malasari. Di sini saya akan membacakan materi tentang masing-masing bidang memiliki program kerja spesifik. Nah, di sini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada perkaderan. Perkaderan itu mengelola kegiatan pelatihan dasar IPM dan regenerasi anggota. Nah, ada juga KDI, yaitu mengadakan kajian keislaman, mentoring, dan kegiatan keagamaan. Ada juga organisasi. Organisasi itu mengatur administrasi, struktur, dan hubungan internal. Ada juga PIP dan PKK, itu fokus pada kreativitas, kewirausahaan, dan literasi pelajar. Halo semuanya, di sini juga ada skema hierarki organisasi IPM. Nah, di sini skema hierarki organisasi IPM itu ada 5 pimpinan. Yang pertama, pimpinan pusat. Pimpinan pusat ini tingkatan tertinggi dalam organisasi IPM yang mengatur kebijakan dan arah gerak organisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah bertugas mengkoordinasi kegiatan IPM di tingkat provinsi serta menjalankan program dari pimpinan pusat. Nah, yang ketiga yaitu pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini mengatur dan membina cabang-cabang IPM di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang keempat yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang ini menjalankan kegiatan IPM di tingkat kecamatan atau sekolah besar serta membina pimpinan ranting. Yang terakhir yaitu pimpinan ranting. Nah, pimpinan ranting ini tingkatan paling tinggi biasanya berada di sekolah atau komunitas pelajar yang melaksanakan kegiatan langsung di lapangan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alur komunikasi organisasi. Organisasi kedua, yang pertama internal atau dalam ranting. Komunikasi dilakukan atas menulis melalui rapat rutin berbuat. Semua keputusan penting diambil secara musyawarah dan disahkan oleh ketua umum dan sekretariat. Yang kedua, eksternal atau ke atas dan keluar. Terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan IPM, laporan kegiatan dan komunikasi provinsi. Yang kedua dengan sekolah atau kolaborasi kegiatan siswa, perizinan kegiatan dan pembinaan karakter pelajar. Dan yang terakhir dengan organisasi lain atau kerjasama sosial atau kegiatan keagamaan.
Halo teman-teman, saya Nur Aini Alfiana Mayanti. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi tingkat desentralisasi dalam pengambilan keputusan di PRIPM. Sederhananya, PRIPM mempunyai sistem kerja yang memberi kebebasan kepada setiap bidang untuk menjalankan programnya masing-masing. Nah, ada 2 poin utama yang menjelaskan hal itu. Poin pertama, setiap bidang dapat merancang dan melaksanakan program tanpa menunggu keputusan cabang selama sesuai visi dan aturan IPM. Artinya, setiap bidang di PRIPM bisa langsung membuat dan melaksanakan programnya sendiri. Tidak perlu menunggu izin dari cabang dulu, asalkan kegiatannya tetap sesuai dengan arah dan aturan IPM. Poin kedua, ketua dan sekretaris bidang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau bidang udah punya program, yang bertanggung jawab langsung itu ketua dan sekretaris bidangnya. Mereka yang mengatur jalannya kegiatan, bagi tugas ke anggota, dan memastikan acaranya berjalan lancar. Contoh penerapan desentralisasi. Contohnya bisa dilihat dari kegiatan bazar kreatif pelajar yang diadakan bidang PKK di salah satu SMA Muhammadiyah. Kegiatan ini sepenuhnya diatur dan dijalankan oleh tim PKK dari ide sampai pelaksanaannya. PC IPM cuma ngasih arahan umum aja, seperti panduan dan dukungan. Desentralisasi di PRIPM membuat organisasi lebih aktif, cepat, dan efisien. Setiap bidang mempunyai kesempatan untuk berkembang dan belajar memimpin. Sistem ini menunjukkan kalau kepercayaan dan kerjasama bisa membuat organisasi lebih maju. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang pertama itu ada struktur pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersifat sederhana, kolektif, dan kolegial, menekankan kerjasama antar pengurus. Artinya, kepengurusan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah menekankan kerjasama tim antar pengurus, bukan hanya bergantung pada satu orang. Semua keputusan diambil secara bersama. Yang kedua itu ada hierarki organisasi IPM dari pusat hingga ranting, memungkinkan koordinasi berjenjang meski pelaksana utama kegiatan adalah PRIPM. Artinya, koordinasi berjalan secara berjenjang, namun pelaksana utama kegiatan tetap berada di tingkat ranting, yaitu PRIPM itu sendiri. Yang ketiga itu ada alur komunikasi di PRIPM berjalan efektif dengan kombinasi rapat langsung dan media digital. Artinya, mereka menggabungkan komunikasi melalui rapat dan juga komunikasi digital seperti grup WhatsApp atau media sosial. Cara ini membantu mempercepat informasi dan mempererat koordinasi antar pengurus. Ya, nggak kerasa waktunya udah habis nih. Mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kurang dan lebihnya bisa teman-teman tambahkan ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.